Yorks adalah keluarga paling berpengaruh di Shortlight. Pada awalnya, Harvey adalah pewaris yang sah, tapi 3 tahun lalu, seseorang dalam keluarga salah menuduhnya dan mengklaim bahwa ia telah menggelapkan dana perusahaan. Karena itu, identitasnya sebagai pewaris mereka dihilangkan. Seluruh keluarga York memiliki pendapat yang sama dan Harvey langsung tidak diakui. Selanjutnya, orang tuanya langsung dikirim ke luar negeri dan dia belum pernah bertemu mereka sejak itu. Ketika dia meninggalkan Yorks 3 tahun lalu, dia tidak memiliki 1 sen pun dengannya. Pukulan hebat itu membuatnya trauma dan dia jatuh sakit parah. Untungnya, Nenek Zimmer cukup baik untuk membawanya masuk. Dia bahkan mengizinkannya menjadi cucu mertuanya, jadi dia tidak harus mati dengan tragis. Namun, meskipun ia menikah dengan Mandy selama 3 tahun sekarang, mereka hanya menikah dalam nama dan tidak dalam kenyataan. Jika Zimmer tidak mencoba melindungi reputasi mereka, Harvey mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tidur di ruang kerja. Sekarang sudah 3 tahun penuh. Harvey berpikir bahwa dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Faktanya, dia tidak lebih dari menantu laki-laki yang dibawa oleh Zimmer. Ada hal lain yang menyebabkan Harvey rasa sakit yang jauh lebih menyiksa. Meskipun Mandy selalu berbicara terus terang ke arahnya. Dia terlalu luar biasa dan cantik. Setelah 3 tahun bersamanya, Harvey menyadari bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Ketika dia memikirkan hal itu, dia menerima pesan lain di teleponnya. "Pak, saya mohon sekarang, tolong bantu kami. Bukankah Anda membeli beberapa saham tambang emas 3 tahun lalu? Baru-baru ini, seseorang menemukan bahwa ada sejumlah besar emas di tambang emas itu. Sekarang, harga saham tambang emas itu telah meningkat pesat. Sekarang, dana perusahaan telah terputus, dan kami membutuhkan bantuan Anda segera. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur." Harvey bingung. Dia tertegun untuk sementara waktu. Selama tahun itu, dia menginvestasikan puluhan juta dolar untuk tambang emas itu. Itu juga alasan mengapa Yorks mengklaim bahwa dia telah menggelapkan dana perusahaan. Dan akibatnya, dia tidak diakui. Itu bahkan belum 3 tahun, dan mereka menemukan bahwa itu tambang emas itu syarat dengan sejumlah besar emas. Dan karenanya, sangat meningkatkan harga sahamnya juga. Saat berikutnya, Harvey dengan cepat mengeluarkan kartu bank hitam. Kartu hitam itu telah ditinggalkan selama 3 tahun. Itu adalah alat yang bisa menandakan prestise seseorang di seluruh dunia. Dikatakan bahwa itu siapapun yang memiliki kartu itu akan memiliki semua permintaan mereka diberikan dimanapun mereka berada. Dia segera menghubungi hotline layanan pelanggan 24 jam di kartu. Dia mendengar suara wanita manis di ujung telepon. "Tuan York, yang terhormat. Selamat siang. Boleh aku tahu jika ada sesuatu yang bisa kubantu? Tolong bantu saya untuk memeriksa saldo di akun saya." "Tidak masalah. Tolong tunggu sebentar," katanya sopan. Saat berikutnya, suaranya jelas tersendat dan dia terdengar terkejut. "Mr. York, saldo di akun Anda sangat luar biasa, sehingga dikunci untuk tujuan keamanan. Saya tidak bisa memeriksa Anda mengingat posisi saya. Aku akan pergi dan mengajukan permohonan untuk itu sekarang. Bolehkah aku meneleponmu kembali sebentar lagi?" "Tidak masalah." Harvey menutup telepon sekaligus. Jumlah uang sangat besar sehingga akun dikunci untuk tujuan keamanan. Dia tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, dia dengan santai mengambil puluhan juta dolar dan berinvestasi di dalamnya hanya untuk bersenang-senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa investasi semacam itu bisa memberinya kejutan besar. Harvey bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya sekarang. Harvey berjalan pulang dengan santai. Ketika dia sampai di rumah, Mandy sudah lama pulang saat itu. Di sisi lain, ada 2 wanita lain di ruang tamu. Dari kejauhan, dia bisa melihat bahwa salah satu dari mereka menawan dan seksi, sementara yang lain imut dan cantik. Selain itu, Mandy sangat cantik dan elegan. Itu adalah Mandy dan 2 sahabatnya. Wanita seksi itu bernama Cecilia Zachary, sedangkan wanita imut itu bernama Angel Quinn. Mereka bertiga mengabaikan Harvey saat dia memasuki ruang tamu. Angel yang duduk di samping menghela napas pada saat itu. Dia kemudian berkata, "Mandy,
Mari kita bicara tentang hal-hal serius. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda mengalami beberapa masalah. Mandy menggosok pelipisnya. Dia menjawab, "Ya, beberapa hari yang lalu, perusahaan saya menghadapi beberapa masalah pendanaan. Sekarang, kita membutuhkan $5 juta. Jika saya tidak mendapatkan uang segera, saya khawatir perusahaan saya." Angel menghela napas dan berkata, "Tapi Mandy, tidak mudah mendapatkan $5 juta dalam waktu sesingkat itu." Wanita seksi Cecilia yang duduk di samping mereka mengangguk sedikit juga. Mandy melihat tanggapan mereka dan menyadari bahwa mereka tidak membantu dia. Jadi, dia menjadi cukup bingung ketika dia melihat Harvey berdiri di sana. Dia tidak bisa membantu tetapi memelototinya. Dia memarahi, "Harvey, kapan Anda memiliki hak untuk berdiri di sini dan mendengarkan kami ketika kami berada di tengah-tengah diskusi serius? Pergi dan cuci pakaianku. Ingatlah untuk mencuci tangan dengan air hangat. Jika warnanya memudar, aku akan pastikan kau tidur di lorong malam ini." Dia akan pergi dan mencuci pakaian dengan patuh ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Anehnya, itu adalah panggilan dari layanan pelanggan 24 jam dari kartu hitam. Harvey menjawab panggilan itu dan dia mendengar suara wanita manis itu lagi. "Tuan York yang terhormat, setelah memeriksanya, kami menemukan bahwa seluruh properti Anda disimpan di rekening luar negeri. Jika kita menggali lebih dalam ke dalamnya, kita mungkin melanggar privasi Anda. Kami sarankan Anda menghubungi kami ketika Anda waktu luang. Kemudian, kami akan mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke markas Neumhi segera, sehingga Anda dapat memeriksa saldo akun sendiri. Apakah Anda setuju untuk itu?" Harvey bergumam, "Baiklah. Tapi mengapa saya harus mendapat banyak masalah hanya untuk memeriksa saldo akun luar negeri?" Saat dia mengatakan itu, dia menutup telepon. "Mandy, suamimu memang lucu." Angel tidak bisa membantu tetapi tertawa terbahak-bahak. Dia ingin memeriksa saldo rekening luar negerinya. Apakah dia menonton banyak acara TV? Apakah dia tahu apa itu akun luar negeri? Mendengar itu, Mandy juga tersenyum. Dia kemudian berkata, "Dia mungkin telah mendengar bahwa ketika saya sedang berbicara di telepon dengan ayah beberapa hari yang lalu. Apakah dia berasumsi bahwa semua rekening bank disebut rekening luar negeri? Tapi saya selalu memberinya $100 sebagai uang sakunya setiap hari. Aku ingin tahu, apakah dia menjaga keseimbangan juga?" "Mandy, Anda memiliki hewan peliharaan yang baik dengan Anda." "Dia cukup hemat." Cecilia tersenyum samar. "Bahkan, mereka tidak bisa membantu, tetapi geli." Pada saat itu, Harvey menjadi sangat cemas dan bergegas menuju Mandy. Dia berkata kepada istrinya dengan serius, "Sayang, apakah perusahaanmu membutuhkan $5 juta? Mengapa tidak? Anda membiarkan saya membantu Anda menyelesaikan itu?" Cecilia tertawa terbahak-bahak. Dia memang wanita seksi. Jadi, ketika dia bergerak dengan penuh semangat, dia tampak sangat energik dan menawan. Pada saat itu, dia melirik Harvey dan berkata, "Harvey, apakah Anda tahu berapa $5 juta? Jangan Anda mencampurnya dengan $500. Bahkan jika Anda menyimpan uang saku $100 Anda setiap hari, bagaimana Anda bisa memiliki $5 juta?" Harvey mencibir. "Bagaimana jika saya bisa?" Cecilia mengejek. "Jika Anda dapat mengambil $5 juta, saya akan berlutut di depan Anda dan memanggil Anda sebagai ayah saya." Dia tertawa terbahak-bahak. "Begitukah? Begitukah?" Harvey tersenyum. Dia kemudian berkata dengan penuh arti, "Kalau begitu, tolong ingat apa yang kamu katakan. Jangan langgar janjimu." Mandy mengusap pelipisnya di samping mereka. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Itu lebih dari cukup." Harvey berkata ringan, "Baik." Dia tidak berani membela diri. Malam itu, Harvey masih tidur di ruang kerja. Dia tidak begitu percaya kabar baik yang tiba-tiba itu. Ini memang bukan mimpi. Harvey tidak bisa membantu, tetapi menepuk wajahnya sedikit. "Saya harus pergi ke bank besok untuk memeriksa berapa banyak uang yang saya miliki." Dia mengalami malam yang gelisah. Keesokan harinya, Harvey mendorong sepeda listriknya keluar pagi-pagi sekali. Anehnya, dia menemukan bahwa seseorang telah melemparkan baterai ke sana untuknya. Setelah memikirkannya sebentar,
Dia tahu bahwa Mandy yang melakukan itu. Yang lain dari Zimmer tidak begitu baik untuk melakukan hal seperti itu. Setelah memasang baterai, Harvey bersiap untuk pergi ke bank. Harvey, kemana kamu akan pergi pagi-pagi sekali? Di balkon di lantai 3. Dia melihat seorang wanita muda yang mengenakan satu set piyama lucu. Penampilannya mirip Mandy. Pada saat itu, dia menatap Harvey dengan cara yang sulit diatur. Itu adalah Cynthia. Adik, selamat pagi. Harvey mengangguk dan menyapanya dengan sopan. Siapa adikmu? Bagaimana kakakku bisa menikahi orang yang tidak berguna sepertimu? Jika itu aku akan mencekikmu sampai mati di malam pernikahan. Cynthia tampak dingin. Dia dengan santai melemparkan folder dokumen ke arahnya. Kakak saya lupa membawa dokumen ini untuk pertemuannya. Kirimkan padanya. Jika Anda terlambat, Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda. Tak dapat disangkal. Meskipun Cynthia hanya seorang anak yang sulit diatur di sekolah menengah, dia masih mewarisi gen yang sangat baik dari Zimmers. Dia memiliki pinggang ramping dengan kaki ramping. Dia memang cukup menawan. Harvey mengambil folder dokumen dari tanah dalam keadaan linglung. Menikah dengan Mandy selama 3 tahun sekarang. Dia tidak pernah mengizinkannya pergi dan menemuinya di perusahaan karena takut dia akan dipermalukan olehnya. Sekarang dia memintanya untuk mengiriminya dokumen. Apakah itu mimpi? Pergilah segera. Melihat Harvey linglung, Cynthia marah. Semua saudaraku, kakak ipar yang tinggi dan tampan, beberapa dari mereka bahkan lembut dan elegan. Tapi mengapa saudara iparnya seperti pengecut yang tidak berguna? Dia bahkan tidak tahan untuk melihatnya.